Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, serta bagaimana pengaruh yang dirasakan bangsa Indonesia terhadap adanya Perang Dunia I maupun Perang Dunia Kedua. Nah, dalam video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang Perang Dunia Pertama yang terjadi dalam kurun waktu 1914 sampai 1918, di mana dalam Perang Dunia Pertama tersebut itu mempertemukan antara blok sekutu dan blok sentral, di mana terjadi pertikaian antara kubu Jerman, Austria, Italia, dan Turki nanti melawan Inggris, Prancis, Rusia, yang nanti juga akan muncul keterlibatan Amerika Serikat di dalamnya. Atau mungkin salah satu faktor yang membuat nanti Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama itu diakhiri dengan adanya sebuah perjanjian yang dilaksanakan di kota Paris, tepatnya di daerah Versailles, di mana dalam perjanjian tersebut pihak yang kalah dalam Perang Dunia Pertama tadi harus mengganti rugi biaya perang terhadap pemenang pada Perang Dunia Pertama. Seperti itu. Nah, Perang Dunia Kedua itu terjadi pada hakikatnya merupakan dampak lanjutan dari Perang Dunia Pertama. Oke, tadi kita sudah bahas sedikit bahwasannya Perang Dunia Pertama itu berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles, di mana di dalam Perjanjian Versailles itu terdapat beberapa klausul. Ada beberapa klausul khusus membahas mengenai pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi perang serupa di masa yang akan datang. Dan klausul di luar tentang pembahasan mengenai LBB atau Liga Bangsa-Bangsa tadi itu membahas tentang Jerman harus mengganti rugi semua kerugian yang diakibatkan Perang Dunia Pertama tadi. Jerman harus membayar kepada Prancis, kepada Inggris, kepada Rusia yang nanti berubah namanya menjadi Uni Soviet akibat adanya revolusi Rusia dan lain sebagainya. Nah, di sini Jerman beranggapan bahwasannya ini tidak adil buat mereka. Karena apa? Jerman menjadi salah satu negara yang ditekan akibat adanya perjanjian Versailles. Sehingga apa? Jerman bangkit. Jerman mulai menyusun strategi, mulai menyusun kembali kekuatan mereka meskipun masih dalam pengawasan pihak sekutu. Tapi Jerman berhasil keluar dari belenggu, ya bisa dikatakan penjajahan mini penjajahan yang dilakukan oleh pihak sekutu. Di mana nanti di Jerman muncullah partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler, yang mengusung atau menganut paham fasis. Seperti itu. Nah, jadi Perang Dunia Kedua itu lebih kepada misi balas dendam Jerman. Karena apa? Jerman menjadi korban dalam Perang Dunia Pertama. Korban yang dimaksud di sini adalah Perjanjian Versailles terlalu memberatkan Jerman. Seperti itu. Nah, di sini ada sebab utama terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, Jerman sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia Pertama sangat dirugikan oleh Perjanjian Versailles. Ya tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian, sementara itu selain sangat kecewa dengan Perjanjian Versailles, Italia juga berhadapan dengan krisis ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Sebenarnya bukan hanya Italia, hampir semua negara Eropa mengalami krisis pasca terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian hal ini melatar belakangi lahirnya rezim fasis yang bersifat militeristik
dan totalitarian di Jerman dan Italia. Maka nanti muncullah tokoh seperti Adolf Hitler di Jerman dan ada Benito Mussolini di Italia. Seperti itu. Rezim fasis di Jepang lahir bukan karena krisis ekonomi dan politik, melainkan untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang sudah tercipta sejak restorasi Meiji, pembaruan Jepang pada waktu itu, di mana muncullah tokohnya yaitu Kaisar Hirohito. Nah, adanya krisis ekonomi yang disebut depresi besar itu melanda sebagian besar negara-negara di Eropa. Ini merupakan sebab umum. Kenapa nanti Perang Dunia Kedua itu bisa terjadi? Ya tadi, pertama, Jerman sangat dirugikan dengan hasil perjanjian Versailles, kemudian krisis ekonomi yang melanda di Eropa, dan munculnya paham fasisme yang bersifat militeristik. Itu yang membuat nanti negara-negara di Eropa, terutama negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama itu membangun kembali kekuatan di negara masing-masing. Seperti itu. Nah, ini ada sebab khusus, ya. Sebab khusus yang pertama itu adalah gagalnya appeasement. Apa itu appeasement? Appeasement ini adalah lanjutan dari perjanjian Versailles, di mana Jerman sebagai pihak yang kalah itu harus mengganti rugi segala kerugian yang diciptakan atau kerugian yang muncul akibat Perang Dunia Pertama, tapi masih dalam batas wajar. Itu yang dimaksud dengan appeasement. Oke, Jerman kalah, ya. Jerman kalah, tapi Jerman harus melaksanakan kewajibannya untuk mengganti rugi biaya selama Perang Dunia Pertama, tapi dalam batas wajar. Tapi yang terjadi apa? Inggris, Prancis, dan negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama itu terlalu mendesak Jerman, sehingga apa? Menurut Jerman, ini tidak lagi dalam batas wajar. Sehingga apa? Jerman membangun kekuatan untuk melakukan misi balas dendam. Dan yang kedua, gagalnya Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dari klausul yang ada pada perjanjian Versailles, yang bertujuan untuk menjaga atau menertibkan dunia supaya tidak lagi terjadi perang serupa. Tapi ternyata gagal. Kenapa bisa gagal? Yang pertama, tidak semua negara bergabung ke dalam LBB. Yang kedua, daya menekan dan menghukum Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah konflik tidak kuat. Bisa dikatakan terlalu lembek. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa tidak memiliki tentara, dan Liga Bangsa-Bangsa lamban mengambil tindakan. Dan satu hal yang penting, Liga Bangsa-Bangsa diketuai oleh negara-negara yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia Pertama. Sehingga apa? Pengaruhnya sangat besar dan bisa dikatakan kurang mengambil langkah tegas akibat adanya krisis ekonomi. Jadi setiap negara itu hanya fokus ke negara masing-masing, sehingga LBB ini bisa dikatakan terbengkalai atau terabaikan. Sehingga apa? Pecahlah Perang Dunia Kedua tadi. Seperti itu. Nah, sekarang fasisme. Paham fasisme. Paham fasisme itu adalah paham golongan rasionalisme ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Sehingga apa? Pemerintahan otoriter itu bermaksud supaya kekuasaan mutlak berada di tangan pemimpin, sehingga apa? Tidak adanya pemberontakan, tidak adanya gejolak yang terjadi dalam suatu negara karena pemerintah memiliki kekuasaan mutlak. Dan fasisme ini akan menumbuhkan sikap chauvinisme. Nah, chauvinisme ini adalah suatu sikap yang menganggap negaranya lebih tinggi, lebih dari negara-negara lainnya. Seperti itu. Nah, fasisme dalam praktiknya itu kental dengan chauvinisme, yaitu rasa cinta air yang berlebihan dengan menganggungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Nah, pemerintahan otoriter tadi itu bisa dikatakan bertujuan untuk membangun kejayaan negara tidak saja melalui pembangunan ekonomi, tetapi juga melalui ekspansi wilayah yang dapat tercapai bukan melalui proses demokrasi, tetapi melalui proses pemusatan kekuasaan pada satu orang. Itu terjadi di Italia dan di Jerman. Ildus Mussolini, dan di Jerman ada Adolf atau yang dikenal dengan sebutan Führer. Kalau di Italia dengan sebutan Ildus yaitu Benito Mussolini, dan Führer itu di Jerman untuk sebutan Adolf Hitler. Nah, di sini ada beberapa tokoh fasis, ada Hitler, Benito Mussolini, dan ada
Hideki Tojo dari Jepang. Seperti itu. Nah, negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Di sini ada blok Aksis atau blok poros melawan blok sekutu. Blok Aksis atau blok poros ini juga dikenal dengan singkatan atau sebutan blok Roberto. Kenapa bisa dikatakan demikian? Blok Roberto itu adalah singkatan dari masing-masing ibu kota negara-negara yang tergabung dalam blok Aksis. Negara-negara yang tergabung dalam blok Aksis atau blok poros ini adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, Roberto merupakan ibu kota dari negara tadi. Roma, Italia, Berlin, Jerman, Tokyo, Jepang. Seperti itu. Jadi singkatannya Roberto. Nah, melawan blok sekutu yang diisi oleh Inggris, Prancis, Uni Soviet, Polandia, dan nanti juga ada keterlibatan Amerika Serikat di dalamnya, dan lain-lain. Nah, pemicu Perang Dunia Kedua itu terjadi karena penyerangan Jerman ke kota Polandia, terutama di kota Danzig. Nah, itu yang membuat atau memicu meletusnya Perang Dunia Kedua, yang akan kita bahas di video kita berikutnya. Jadi tetap saksikan atau tetap stay tune di channel Guru Sejarah ini, seperti itu. Nah, Amerika Serikat menjadi momok yang sangat menakutkan ternyata. Baik di Perang Dunia Pertama ataupun di Perang Dunia Kedua nantinya, faktor keterlibatan Amerika Serikat lah yang menjadi penyebab kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I maupun Perang Dunia Kedua, yang akan kita bahas di video kita berikutnya. Seperti itu. Jadi ini merupakan negara yang terlibat dalam Perang Dunia yang Kedua. Seperti itu. Oke, video kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Sedikit kita sudah mendapat gambaran mengenai Perang Dunia Kedua. Meskipun hanya baru bagian pengantarnya saja, di mana ada beberapa negara yang terlibat, yang terbagi ke dalam dua blok, yaitu blok Aksis atau blok poros sebutannya melawan blok sekutu. Nah, video ini kita tutup. Dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya, yang masih akan membahas mengenai materi sejarah peminatan. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan penjelasan, mohon dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah. Seperti itu. Saya tutup video kali ini dengan tetap kita harus selalu menjaga kesehatan dalam menjalani segala aktivitas kita di tengah pandemi ini. Dan yang terakhir, salam Historia.